Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview modul pembuatan media dan penanaman jasad teknik aplikasi mikrobiologi pengantar teknik kimia 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari grup F sesi E3 dan saya sendiri Vina Wiranita Ramadhani NPM 1903 10 10 217 dan partner saya Muhammad Dafa Putra Alansyah, NPM 190 310 10 218. Dan saya Muhammad Aufal Widat, NPM 190 310 10219. Selanjutnya ada media. Media adalah suatu substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi pertumbuhan dan perkembangbiakan jasad komposisi pertumbuhan. Media dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan sistem mikroorganisme tertentu. Sesuai dengan tujuan masing-masing, pembuatan mempergunakan media yang dapat memperbanyak pengujian fisiologi dan perhitungan jumlah mikroba. Selanjutnya ada jenis-jenis media, di mana ada media cair. Media cair digunakan untuk pembenihan diperkaya sebelum disebarkan ke media padat. Tidak cocok untuk isolasi mikroba dan tidak dapat dipakai untuk mempelajari koloni kuman. Contohnya, nutrient broth. Yang kedua, media semi padat adalah media yang mengandung agar sebesar 0,5%. Yang ketiga, media padat. Media padat mengandung komposisi agar sebesar 15%. Media padat digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi, dan untuk memperoleh biakan murni. Contohnya, nutrient broth. Contohnya, nutrient agar. Selanjutnya ada jenis-jenis media berdasarkan komposisi kimiawi. Yang pertama ada media kompleks. Media kompleks tersusun atas bahan-bahan dengan macam dan komposisi tidak semua diketahui dengan pasti. Contohnya media kompleks adalah nutrien agar yang mengandung beef ekstrak dan pepton. Yang kedua media selektif, merupakan media yang ditambah zat kimia tertentu bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme lain sehingga hanya mikroorganisme tertentu yang dapat tumbuh. Contohnya media McConkey agar untuk mendeteksi E. coli. Yang ketiga, media diferensial, yaitu media yang dapat digunakan untuk membedakan jenis mikroorganisme yang satu dengan lain, ditandai dengan adanya suatu reaksi atau ciri khas, misal brood agar. Terus ada syarat-syarat pembuatan media. Yang pertama, suasana media atau pH sesuai dikehendaki oleh jasad teknik, juga suhunya. Yang kedua, mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasad teknik. Yang ketiga, untuk media padat, kekentalan atau kepadatannya itu harus memenuhi syarat. Yang keempat, media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Terus ada kegunaan media pertumbuhan bakteri. Yang pertama, untuk tempat hidup jasad teknik yang sekaligus memberi bahan makanan yang diperlukan oleh jasad teknik itu. Yang kedua, untuk membedakan macam-macam mikroorganisme atau mikroorganisme tertentu hanya bisa hidup pada media-media tertentu. Baik, selanjutnya nutrisi pada mikroba. Media harus mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk metabolisme sel, yaitu berupa unsur makro seperti C, HONP, dan unsur mikro seperti Fe dan Mg. Selanjutnya, sumber karbon dan energi yang dapat diperoleh berupa senyawa organik atau anorganik sesuai dengan sifat mikrobanya. Dan B, sumber nitrogen mencakup asam amino, protein, urea, atau senyawa bernitrogen. C, vitamin. Selanjutnya, kerusakan pada media. Yang pertama, berkurangnya kapasitas pertumbuhan berlebihan atau oversterilisasi. Pencairan yang berulang dari media padat tercampur dengan garam-garam logam.
dan salah penggunaan moralitas larutan yang dapat berubah pH. Yang kedua, penyusutan kekentalan. Disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Disebabkan oleh sterilisasi berlebihan akibat. Yang ketiga, warna menjadi keruh atau gelap, terjadi karamelisasi, karbohidrat, gula-gula, dan pemanasan yang tidak merata. Yang keempat, perubahan pH disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencampuran yang tidak merata homogen, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan berulang. Yang kelima, pengendapan disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi, dan bahan-bahan yang dipakai tidak sesuai. Selanjutnya, pengertian jasad renik. Jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil, sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Mata biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya kurang dari 0,1 mm. Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron. 1 mikron Selanjutnya, kegunaan jasad renik. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia karena di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat diperlukan untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, mengatur proses dalam tubuh, perkembangbiakan dan menghasilkan energi untuk kepentingan berbagai kegiatan dalam kehidupannya. Bahan makanan dengan komposisi demikian merupakan medium pertumbuhan mikroba. Dalam pertumbuhannya, jasad renik ini bergantung pada jenisnya. Dapat membusukkan protein, memfermentasikan karbohidrat, dan menjadikan lemak dan minyak berbau tangi. Selanjutnya ini tentang inokulasi dan inkubasi. Inokulasi adalah pekerjaan yang memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Sedangkan inkubasi atau fermentasi adalah proses memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam satu lingkungan yang dikendalikan. Metode inokulasi jasad renik. Yang pertama ada spread plate method atau cara tebar. Teknik tebar ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba dengan cara dipulas atau disebar pada permukaan media agar padat. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan kultur mikroba. Yang kedua, teknik gores. Teknik isolasi koloni bakteri yang cara ini dilakukan dengan cara menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan media agar padat. Yang ketiga, ini dengan cara tusuk. Pengembang biakan dengan tusukan. Teknik inokulasi bakteri dengan cara menusukkan ini pada permukaan agar tegar. Yang keempat adalah teknik tabur. Teknik ini dilakukan menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada suhu 50 derajat Celcius, temperatur 45 dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan petri steril. Tahapan inokulasi jasad renik. Yang pertama yakni menyiapkan ruangan, lalu pemindahan bakteri, dan yang terakhir yakni pemindahan dengan pipet. Perbedaan media dasar dan media inokulasi. Di sini ada perbedaan dasar antara media dasar dan media inokulasi. Media dasar adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Sementara media inokulasi yakni merupakan sebagai tempat pertumbuhan mikroba.
aplikasi dari penanaman media, penanaman jasa teknik dan media ini. Ya, media adalah suatu substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan jasad teknik atau mikroorganisme. Salah satu kandungan yang diperlukan media untuk pertumbuhan Candida albicans adalah sumber nitrogen yang berasal dari pepton yang mengandung protein. Pepton biasanya berasal dari ekstrak daging hewani. Kedelai memiliki kandungan protein yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai sumber pengganti pepton yang ada pada media pertumbuhan Candida albicans. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas berbagai konsentrasi serbuk kedelai sebagai bahan pengganti pepton pada media pertumbuhan Candida albicans. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.